Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Habib Zainu dari Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1 saya di matkul perawatan mesin yang berjudul Reduce Energy Porosity. Sebelum mengetahui lebih lanjut isi pokok pembahasan pada materi kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan die casting proses dan apa sih porosity itu sendiri. Die casting proses adalah proses di mana pencetakan logam ataupun aluminium yang dilakukan dengan cara memanaskan bahan tersebut, kemudian diinjeksikan ke dalam dies atau cetakan sehingga membentuk suatu produk. Dan porosity itu sendiri adalah kegagalan proses die casting di mana terdapat gas yang terjebak pada part sehingga mengakibatkan part tersebut no good. Dan permasalahan yang ada saat ini adalah banyaknya energy porosity sehingga menghasilkan banyaknya part no good, dan efeknya adalah menurunnya productivity, mengalirkan part no good ke next process, dan meningkatnya defect cost setiap bulannya. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, saya mencoba untuk melakukan analisa dengan fishbone analysis dan saya menemukan 3 permasalahan. Yang pertama yaitu kurangnya spesifikasi vakum yang memadai dari segi mesin. Yang kedua dikarenakan tidak ada standar judgement untuk porosity tersebut dari segi metode. Dan yang terakhir adanya misjudgment dari manpower itu sendiri. Kemudian saya mencoba melakukan analisa lebih dalam lagi dari 3 permasalahan yang ada. Yang pertama dari spesifikasi vakum yang kurang memadai. Saya melakukan pengecekan dari semua parameter yang ada dan ditemukan bahwa semua parameter yang ada masih dalam kondisi oke. Kemudian saya melakukan diskusi dengan atasan saya untuk menemukan solusi yang tepat. Dan beliau menyarankan untuk mencoba teknologi yang baru yaitu PF system. Yang kedua, tidak adanya standar judgement porosity. Kemudian saya melakukan genba ke lapangan atau melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Saya menentukan bahwa adanya pengecekan X-ray pada part tersebut untuk menemukan apakah ada porosity atau tidak. Kemudian saya mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan mesin tersebut dan mencoba untuk membuat standar yang berhubungan dengan mesin tersebut untuk memudahkan manpower menjudgment porosity. Kemudian yang ketiga yaitu adanya misjudgment dari manpower final check. Kemudian saya lakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ternyata di manpower final check terdapat 2 grup dan saya mencoba lakukan monitoring selama 4 minggu. Dari 2 grup tersebut saya mendapati bahwa adanya perbedaan judgement dari kedua grup tersebut. Kemudian saya mencoba untuk membuatkan limit sampel dan merefresh edukasi kepada kedua grup tersebut untuk menyamakan persepsi agar judgement yang dihasilkan sama. Setelah kita melakukan analisa lebih dalam dan menemukan solusi yang tepat dari 3 permasalahan yang ada, kita melakukan improvement. Improvement yang pertama yaitu dari permasalahan spesifikasi vakum yang kurang memadai, kita mengganti teknologi vakum sistem dengan menggunakan PF system. Perbedaan dari vakum system dan PF system ini sendiri di mana untuk vakum system itu dilakukan penyedotan udara dari dalam dies untuk mencegah terjadinya gas terjebak di dalam dies tersebut sehingga mengakibatkan porosity. Tapi setelah kita melakukan pengecekan masih banyak gas yang terjebak di dalam dies tersebut sehingga hasil dari pengecekan CT scan masih no good. Sedangkan untuk PF system itu sendiri yaitu memasukkan oksigen ke dalam dies, harapannya adalah oksigen tersebut dapat mengikat gas yang lain. Kemudian saat proses injection, gas yang ada di dalam dies tersebut meledak dan hilang. Dan setelah kita cek, aktualnya memang tidak ada gas yang tersisa dalam dies tersebut. Dan setelah kita melakukan pengecekan CT scan, hasilnya oke. Improvement yang kedua yaitu dari permasalahan tidak adanya standar judgement porosity. Yang sebelumnya manpower kebingungan untuk menjudgement apakah part tersebut oke atau no good. Dan banyaknya part no good yang mengalir ke next process. Kemudian kita lakukan improvement dengan membuat standar judgement porosity yang memudahkan manpower untuk menjudgement sehingga tidak adanya part no good yang mengalir ke next process. Improvement yang terakhir dari permasalahan adanya misjudgment dari setiap manpower final check yang sebelumnya terdapat gap edukasi dan judgement dari setiap grupnya. Kemudian kita
buat limit sampel dan periodik edukasi dari setiap grupnya sehingga membuat akurasi judgement dan penyamaan persepsi dari setiap grupnya menjadi lebih baik. Kemudian setelah kita melakukan improvement, kita melakukan evaluasi benefit. Dari segi productivity kita naik sebesar 35%. Dari segi quality kita tidak meloloskan partner good ke next process. Dan yang terakhir dari segi cost kita bisa turun sebesar 74%. Dari improvement yang kita lakukan, kita mampu menjaga kualitas dari produk kita dan menambah keuntungan dari perusahaan kita dan menambah skill juga dari setiap individu yang melakukan improvement tersebut. Itu saja dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.